Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Semoga sore ini semua dalam keadaan sehat-sehat dalam situasi pandemi seperti saat ini. Meskipun demikian, jadi kita tetap akan melakukan proses perkuliahan di mana saat ini materi yang akan saya bawakan terkait dengan asuhan perawatan keluarga. Jadi sebelumnya Bapak Ibu sudah baca slide yang sudah saya kirimkan. Barangkali dalam penjelasan ini saya tidak menjelaskan semua slide secara detail karena banyak sekali slide tersebut. Mungkin nanti akan saya fokuskan beberapa slide yang memang perlu saya jelaskan lebih rinci. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak terlebih lanjut terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan asuhan perawatan keluarga tersebut. Jadi asuhan perawatan keluarga itu adalah suatu rangkaian proses di mana kegiatan itu diberikan melalui suatu praktek perawatan kepada keluarga. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga dengan menggunakan pendekatan proses perawatan. Tentu proses perawatan itu Bapak Ibu sudah sering dengar dan mungkin sudah lakukan di semua tempat praktek Bapak Ibu masing-masing, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, sebenarnya tujuan secara umum kenapa kita perlu melakukan asuhan perawatan keluarga tidak lain adalah untuk bisa meningkatkan kemampuan daripada keluarga itu sendiri di dalam mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri. Yang artinya bahwa setelah kita memberikan asuhan perawatan, kita berharap bahwa keluarga itu bisa memecahkan masalahnya tanpa ada bantuan baik itu dari keluarga yang lain, tetangga, masyarakat, maupun tenaga kesehatan. Sehingga kalau dia punya masalah, dia langsung bisa mengatasi masalahnya secara mandiri. Nah, ini tujuan khususnya, saya lewati saja. Nah, apa prinsip daripada asuhan perawatan keluarga tersebut? Jadi prinsip yang pertama, bekerja sama dengan keluarga secara kolektif. Artinya bahwa ketika kita melakukan asuhan perawatan keluarga, itu harus ada kerjasama, baik antar anggota keluarga maupun dengan petugas kesehatan atau perawat itu sendiri di dalam memberikan asuhan tersebut. Intinya adalah adanya suatu kerjasama. Kemudian prinsip yang kedua, menyesuaikan dengan kemampuan keluarga. Selalu kita di dalam melakukan asuhan, terutama melakukan tindakan, kita melihat keluarga ini mampu nggak, baik itu secara ekonomi, finansial, maupun kemampuan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, prinsipnya adalah menyesuaikan semua rencana yang akan kita lakukan sesuai dengan tahap perkembangan keluarga saat itu. Contohnya ketika kita mengkaji melakukan asuhan perawatan keluarga pada tahapan perkembangan anak sekolah, tentunya rencananya pun kita harus fokuskan bagaimana mengatasi masalah pada keluarga di tahapan anak sekolah tersebut. Mungkin kita membuat rencana yang ada sesuai dengan tahap perkembangan yang lainnya. Jadi itu 3 prinsip. Nah, kemudian bagaimana sasaran? Siapa sih keluarga yang perlu kita berikan asuhan perawatan keluarga? Tentu kita harus melihat bahwa keluarga yang kita berikan itu adalah keluarga yang rawan mengalami masalah kesehatan atau keluarga yang memiliki risiko terhadap timbulnya masalah kesehatan. Bisa kita lihat siapa yang disebut keluarga rawan. Pertama, keluarga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan. Tentu saat ini, kondisi saat ini kita lihat banyak keluarga yang memiliki masalah ini. Jadi belum dapat pelayanan kesehatan mungkin karena ekonominya, mungkin karena memang
pelayanan kesehatan membatasi di dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak urgent. Contoh realnya di sini misalnya ibu hamil yang belum dilakukan antenatal care, ya belum dilakukan pemeriksaan sama sekali. Kehamilan sekarang sudah umur 6 bulan, tapi belum pernah dilakukan pemeriksaan ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, itu adalah keluarga yang rawan terhadap masalah kesehatan, terutama di kehamilannya. Itu contohnya. Kemudian keluarga rawan yang lain adalah keluarga dengan risiko tinggi. Siapa yang dimaksud di sana? Misalnya di sini ibu hamil dengan masalah gizi. Ketika ada orang hamil, dia memiliki anemia, itu adalah keluarga dengan risiko tinggi yang perlu kita fokuskan menjadi sasaran di dalam asuhan perawatan keluarga yang kita akan berikan. Kemudian yang lainnya keluarga dengan kasus tindak lanjut keperawatan. Jadi harusnya misalnya seorang pasien itu setelah dirawat di rumah sakit, kemudian dia perlu perawatan di rumah lebih lanjut, tetapi di sini dia tidak melakukannya. Atau misalnya contoh realnya di sini adalah penyakit TBC. Dia udah 3 bulan perawatan, pengobatan, tiba-tiba berhenti, drop out. Nah, itu harus kita berikan asuhan perawatan yang lebih intensif. Jadi itu adalah keluarga yang memang menjadi sasaran utama kita dalam pemberian asuhan perawatan keluarga. Nah, berikutnya, apa sih persiapan yang perlu kita lakukan di dalam memberikan asuhan perawatan keluarga? Persiapan pertama tentu kita sebagai seorang perawat menetapkan keluarga sasaran terlebih dahulu yang akan kita kunjungi, ya seperti tadi. Yang kedua, menetapkan jadwal kunjungan, kapan kita akan melakukannya. Intinya di sini akan dilakukan kontrak, jadwal kunjungan, jam kunjungan, siapa yang dikunjungi, berapa lama berkunjung, dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan perlengkapan, tentu paling besar kalau kita tidak atau belum mengetahui masalah yang tapi kalau kita sudah tahu, tentu kita sudah lebih fokus di dalam menyiapkan alatnya. Contoh misalnya, kita akan mengunjungi keluarga dengan DM. Kita tahu, ya salah satu anggota keluarganya sudah mengalami luka. Ya tentu kita harus membawa peralatan terkait dengan luka tersebut. Nah, ini adalah model family centered nursing treatment yang bisa kita gunakan. Ini prosesnya pengkajian. Karena setelah kita mengkaji, kita menentukan diagnosa, kita membuat rencana, intervensi, dan evaluasi. Ya, sesuai dengan proses perawatan. Nah, pengkajian yang kita lakukan tentunya ada pengkajian yang sifatnya individual sebagai anggota keluarga. Ya, tentunya pengkajian lainnya adalah pengkajian terhadap anggota keluarga secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa berfokus hanya pada satu individu yang punya masalah. Kita harus mengkaji semua anggota keluarga yang bermasalah. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai proses perawatan keluarga. Ya, tentu langkah pertama itu adalah pengkajian. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya terkait dengan proses pengkajian, mulai dari wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan ukuran-pengukuran yang lainnya. Nah, kita fokuskan data umum yang perlu kita kaji, ya di asuhan perawatan keluarga itu ada identitas daripada keluarga itu, nama, alamat, pekerjaan, pendidikan. Yang kita fokuskan di situ adalah kakaknya, kepala keluarga. Kemudian berikutnya komposisi keluarga. Jadi berapa orang yang tinggal di keluarga tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat genogramnya. Jadi ini contoh penulisan genogram yang bisa kita buat secara standar, baku. Ya tentunya ada tanda-tanda yang harus kita perhatikan. Jadi di dalam genogram ini kita buat genogram 3 generasi yang tujuan utamanya adalah untuk menentukan adakah anggota keluarga yang memiliki riwayat genetik penyakit keturunan. Contoh misalnya hipertensi. Sekarang yang punya masalah adalah anak hipertensi. Kira-kira kita lihat ada nggak bapak ibunya atau kakek neneknya yang mengalami
hipertensi. Ya, di samping secara genetik, kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antar anggota keluarga itu melalui genogram. Nah, kemudian selain data umum tadi, ada tipe keluarga. Nah, semua ini barangkali Bapak Ibu silakan dibaca kembali terkait dengan konsep keluarga. Siapa ya yang disebut dengan tipe keluarga tersebut, suku bangsa, agama, status sosial ekonomi, ya aktivitas rekreasi itu sudah standar, ya sudah jelas apa yang dikaji di sana. Mungkin saya lebih fokuskan dikit aktivitas rekreasi keluarga. Ketika kita mengkaji, kita tidak serta-merta harus memfokuskan, kira-kira kita tanya, keluarga ini pernah nggak jalan-jalan ke tempat wisata, Kuta, ataukah ke Bedugul, Nusa Dua, dan lain sebagainya. Nggak harus seperti itu yang disebut rekreasi. Ketika misalnya keluarga itu punya kebiasaan kumpul di ruang keluarga, nonton TV bersama, kemudian bercerita, melepas stres, dan lain sebagainya, itu bisa kita anggap sebagai suatu kegiatan rekreasi keluarga. Ya. Nah, kemudian berikutnya riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Jadi tahap perkembangan juga sudah ada di konsep. Tentu kita lihat, kita kaji sekarang ini keluarga itu ada pada tahap perkembangan keluarga yang mana. Kita catat. Misalnya, oh ini keluarga baru menikah, gitu misalnya. Berarti itu tahap perkembangannya keluarga saat ini. Kemudian adakah tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi? Itu kita lihat. Contoh anak pertama sekarang keluarga itu udah sekolah. Kita kaji sebelum sekolah berarti ada preschool, ya, kemudian balita, menikah. Kira-kira ada nggak tahapan-tahapan yang belum bisa dilewati dengan baik? Harusnya sekarang keluarga ini adalah keluarga sekolah, kok anaknya tidak sekolah. Nah itu bagian dari tahap perkembangan yang belum bisa terpenuhi. Itu contohnya. Nah, kemudian riwayat penyakit keluarga. Ini udah jelas ya, kita tanyakan ke pendahulu-pendahulu sebelumnya. Berikutnya yang ketiga, pengajian lingkungan. Kita lihat karakteristik rumah, luas rumahnya, tipe rumahnya, jumlah ruangan, pemanfaat rumah, dan lain sebagainya. Nah, di sini selain subjektif, kita lihat secara observatif. Ya, kita lihat kondisi rumahnya, kamarnya. Dalam satu kamar tinggal berapa orang, sumber yang digunakan, air yang dipakai, dikonsumsi, dan lain sebagainya. Itu bagian dari karakteristik rumah. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas. Jadi kebiasaan-kebiasaan di lingkungan tempat tinggal keluarga itu bagaimana? Ya. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Ya, kira-kira ada nggak misalnya tempat-tempat bercengkerama, keluarga ini tidak diisolasi, dan lain sebagainya. Mobilitas geografis keluarga, ya jadi keluarga ini, oh nomaden, contohnya misalnya, jadi sebulan kos di sini, bulan berikutnya tempat lain, itu mobilitasnya tinggi. Kalau misalnya di sini keluarga orang Bali, ya jadi dia sudah menetap dari puluhan tahun, ya jadi itu mobilitasnya nggak terlalu atau menetap. Kemudian sistem pendukung keluarga. Jadi jumlah anggota keluarga, fasilitas, penunjang yang ada, puskesmas di sekitarnya, sekolah, dan lain sebagainya, ada nggak yang bisa diakses secara gampang, mudah. Nah, berikutnya struktur dan fungsi keluarga, pola komunikasi, struktur kekuatan keluarga, struktur peran, nilai, dan norma, itu bagian dari struktur fungsi keluarga yang perlu kita tanyakan ya kepada anggota keluarga. Kemudian fungsi keluarga, baik itu fungsi afektif, fungsi sosialisasi, dan perawatan kesehatan. Nah, kemudian yang lainnya stresor dan coping keluarga. Jadi ada stres jangka pendek maupun jangka panjang, jangka pendek sebelum 6 bulan, jangka panjang setelah 6 bulan. Di mana respon dan strategi coping? Contoh misalnya, oh ada anggota keluarga 3 bulan yang lalu meninggal. Ini keluarga saat ini masih bersedih, masih depresi salah satu anggota keluarganya yang mempengaruhi kegiatan seluruh anggota keluarga. Nah ini kita anggap bahwa dia itu memiliki stresor jangka pendek. Nah kemudian bagaimana strategi coping yang digunakan? Oh dia itu mengurung diri, kemudian di kamar, dan lain sebagainya. Berarti itu strategi copingnya yang sudah bermasalah atau negatif.
Nah, ketika kita sudah lakukan pemeriksaan secara subjektif, maka selanjutnya kita periksa fisik. Jadi head itu, ini kita lakukan terhadap seluruh anggota keluarga. Kalau misalnya anggota keluarga itu ada bapak, ibu, anak, maka keseluruhan. Tidak hanya kita fokuskan pemeriksaan fisik terhadap anggota keluarga yang sakit saja, harus semuanya. Itu konsepnya di asuransi perawatan keluarga. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan data semua, baik subjektif, objektif, ya, berikutnya kita analisa, baik itu data secara subjektif maupun data secara objektif. Sehingga kita simpulkan nantinya apa sih masalah yang bisa muncul. Nah, kemudian kita bicara mengenai diagnosa. Setelah kita rumuskan masalahnya, tentu kita buat diagnosa. Di dalam asuransi perawatan keluarga, kita mengenal 3 jenis diagnosa, baik itu aktual, risiko, maupun potensial. Aktual sudah jelas bahwa masalah itu memang muncul, baik itu tanda gejalanya. Risiko ada tanda-tanda, tanda gejalanya. Kalau itu tidak kita tanggulangi, maka akan muncul masalah yang aktual. Sedangkan potensial yaitu masalah yang sejahtera, yaitu keadaan yang wellness. Ya, jadi hal yang positif yang baik. Rumusan diagnosa yang kita gunakan di asuransi perawatan keluarga adalah berdasarkan nanda. Etiologinya berdasarkan dari 5 tugas perawatan kesehatan keluarga. Barangkali Bapak Ibu masih ingat 5 tugas perawatan kesehatan anak keluarga itu? Ya, jadi kalau tidak kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk diagnosa perawatan potensial, maka kita tidak menggunakan etiologi. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi 5 tugas keluarga bidang kesehatan. Jadi tugas pertama mengenal masalah, tugas kedua mengambil keputusan, tugas ketiga merawat, tugas keempat memanfaatkan fasilitas, dan tugas kelima memodifikasi lingkungan. Jadi 5 hal inilah yang bisa kita ambil sebagai etiologi di dalam munculnya suatu masalah di keluarga. Kira-kira ketika ada masalah A, yang mana yang menyebabkan? Apakah karena keluarga tidak mampu mengenal, tidak bisa mengambil keputusan, tidak mampu merawat, dia tidak bisa memanfaatkan fasilitas, atau keluarga itu nggak bisa modifikasi lingkungan? Itu kita ambil sesuai dengan kondisi real di keluarga. Nah, contoh di sini misalnya kalau kita ingin membuat bahwa masalah itu muncul karena ketidakmampuan keluarga di dalam mengenal masalah. Mungkin karena ketidaktahuan daripada keluarga tentang fakta-fakta daripada masalah yang dihadapi. Ya, dan lain sebagainya, silakan dibaca. Atau misalnya penyebab yang kedua, ketidakmampuan mengambil keputusan. Karena apa? Karena keluarga mungkin tidak mengerti mengenai masalah atau sifat daripada masalah yang mereka hadapi. Kemudian tidak mengerti berat dan luasnya daripada masalah, sehingga dia tidak mampu mengambil suatu keputusan apapun untuk mengatasi masalah tersebut. Atau ketidakmampuan keluarga di dalam memberikan perawatan atau tidak mampu merawat. Mungkin karena tidak mengetahui keadaan penyakit. Apakah itu karena sifat, penyebab, komplikasi, prognosanya, dan lain sebagainya. Keluarga itu nggak tahu, sehingga dia nggak bisa merawat daripada anggota keluarganya. Atau karena keluarga itu tidak mampu dalam memelihara lingkungan. Ya, itu misalnya karena sumber-sumber keluarga tidak seimbang atau cukup. Ya, mungkin karena keadaan sosial ekonomi, ya tentu ekonomi nggak memungkinkan sehingga tidak bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada, ya lingkungan yang ada. Itu bisa menjadi sebagai etiologi. Ya, kemudian yang terakhir itu ketidakmampuan menggunakan sumber fasilitas. Kenapa? Mungkin keluarga itu tidak tahu atau tidak menyadari bahwa di sekitar mereka itu sudah ada fasilitas kesehatan, tapi dia nggak mau datang ke sana, ya nggak bisa datang ke sana untuk memanfaatkannya. Mungkin karena seperti itu. Itulah yang bisa kita pakai dasar untuk menentukan etiologi masalah yang muncul di keluarga. Nah, ini contoh penulisan diagnosa perawatan keluarga berdasarkan nanda. Ya, di sini diagnosa aktual. Defisit pengetahuan tentang DM berhubungan dengan, nah ini etiologinya,
ketidaktahuan keluarga dalam mengenal masalah diabetes mellitus. Nah, itu kan ada problem etiologi. Atau misalnya ketidakpatuhan keluarga dalam pengobatan hipertensi berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga dalam memahami terapi daripada hipertensi. Barangkali itu contohnya, atau contoh diagnosa risiko. Risiko kehamilan tidak dikehendaki. Kenapa? Etiologinya berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga dalam penggunaan kontrasepsi. Nggak tahu harus pakai kontrasepsi apa, gimana caranya, sehingga dia berisiko terhadap kehamilan. Ini tentu pada keluarga yang baru menikah. Nah, ini contoh diagnosa wellness sejahtera, kesiapan peningkatan nutrisi pada anak di keluarga. Jadi sudah bisa dilihat misalnya KMS-nya sudah bagus, timbangan tiap bulannya, ya, kemudian perkembangan anaknya sudah baik. Nah, ini mungkin kesiapan peningkatan nutrisi yang positif yang bisa kita lihat. Nah, itu diagnosa. Tentu di dalam asuhan perawatan setelah kita menulis diagnosa, menentukan diagnosa, kita tentukan prioritas. Mana yang menjadi prioritas 1 yang harus kita tangani pertama, prioritas 2, 3, dan berikutnya. Nah, untuk membuat prioritas, jadi kita tidak seperti melakukan asuhan perawatan di UGD dan lain sebagainya, misalnya, oh ini berat masalahnya, ini mengancam. Tidak. Jadi di dalam asuhan perawatan keluarga, kita mengenal pembobotan dan ada 4 kriteria yang harus kita lihat. Yang pertama, sifat masalah. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat dirubah. Yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Dan yang keempat, menonjolnya daripada masalah. Kita lihat sifat masalah. Itu ada 3 poin lagi. Sifat masalahnya itu kurang sehat atau tidak sehat. Biasanya ini kita analogikan dengan diagnosa aktual. Kemudian sifat masalah ancaman, ini risiko. Sifat masalah keadaan sejahtera, berarti wellness. Ya. Nah, begitu juga kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah, sebagian tidak dapat. Jadi semuanya ini, kriterianya ini kita lihat berapa yang mana yang kemungkinan ada pada keluarga tersebut. Contoh misalnya di sifat masalah. Oh ternyata ini masalahnya aktual, berarti tidak atau kurang sehat. Maka skornya di sini ada 3. Kalau ini masalahnya risiko atau ancaman, berarti skornya ada 2. Sifat masalah, ini wellness sejahtera, berarti skornya 1. Ya, kemudian ini bobotnya untuk masing-masing kriteria. Sifat masalah bobotnya 1. Kemungkinan masalah dapat diubah bobotnya 2. Potensi masalah untuk dicegah 1. Menonjolnya masalah bobotnya 1. Nah, semua skor-skor inilah yang nanti kita akan olah, baik itu kita bagi maupun kali, sehingga kita akan menemui skor akhir. Skor akhir itulah yang nanti kita akan konversikan mana yang tertinggi itu menjadi diagnosa prioritas. Ya. Nah, jadi kita lihat ini scoringnya. Tentukan skor dibagi dengan angka tertinggi dikalikan dengan bobot. Yang mana disebut skor? Kita lihat. Jadi skor berarti ini. Oh, tadi kita melihat masalahnya adalah masalahnya aktual. Berarti skornya 3. Berapa nilai tertinggi dari sifat masalah ini? Tentu kita lihat di 3. Berarti tadi 3 skornya nilai tertinggi 3 kali bobotnya berapa? Bobotnya kan 1, berarti 3/3 kali 1. Ya, jadi itu adalah nilainya. Kemudian kemungkinan masalah dapat dirubah. Oh, ternyata kok masalah dapat dirubah sebagian. Kenapa sebagian? Itu harus kita lihat kondisi keluarga. Kita nggak sembarangan membuat skor dan pembobotan ini. Oh, ketika kita lihat kita ini menangani suatu masalah di keluarga, oh keluarga ini ternyata ada dukungan dari anggota keluarga yang lain. Baik dukungan secara fisik, ya dukungan moral, tapi dukungan ekonomi nggak ada, keluarganya kurang mampu. Ya barangkali ini masalahnya bisa diatasi hanya sebagian, tidak mudah, ya sehingga kita beri skor
1. Nah, tadi skornya 1, nilai tertingginya berapa? 2 kan? Berarti 1 per 2, bobotnya berapa? 2, berarti 1 per 2 kali 2. Ya, nah, jadi semua nilainya ini kita lakukan hal yang sama. Setelah kita lakukan dalam satu diagnosa, berapa nilai totalnya kita jumlahkan? Ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan ini berapa, kita jumlah ketemu berapa. Itulah jumlah skornya. Nah, untuk menentukan prioritas, tentu skor-skor tadi, misalnya diagnosa 1 dapat skor 3, diagnosa 2 dapat 2, diagnosa 3 dapat 1. Berarti prioritasnya adalah diagnosa 1, karena nilai skor tertinggi itu ada di diagnosa yang pertama, yaitu 3. Itu seperti contoh. Nah, untuk memprioritaskan suatu masalah, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Ya, tadi kriteria sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diatasi. Nah, seperti ini dia. Ini dia, sifat masalah, kemungkinan masalah, potensi masalah, menonjolnya masalah. Kriteria inilah yang kemungkinan bisa mempengaruhi daripada prioritas. Kalau ini semua dapat nilainya tinggi, tentu dia akan kemungkinan akan menjadi prioritas pertama. Kalau di sini semuanya rendah, mungkin nanti prioritas berikutnya atau prioritas yang belakang-belakang. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat prioritas, tentu kita buat perencanaan. Ya, jadi perencanaan itu adalah sekumpulan tindakan yang direncanakan oleh perawat dalam memberikan asuhan perawatan untuk membantu keluarga dalam mengatasi masalah perawatan. Ya, tentu kita buat rencana apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam membuat rencana? Yang pertama, rencana itu didasarkan pada analisa data secara menyeluruh. Tentu analisa datanya kita lihat untuk bisa melihat apa masalah yang muncul. Ya. Kemudian harus realistik. Ya, jadi harus realistis. Jangan membuat rencana yang tidak mungkin untuk bisa dikerjakan oleh keluarga maupun perawat. Sesuai dengan tujuan, dibuat bersama keluarga. Nah, ini harus bersama-sama. Nggak boleh kita memaksakan kehendak daripada perawat. Ini harus melakukan tindakan A gitu misalnya. Sementara keluarga itu nggak mampu, nggak bisa, nggak setuju. Itu juga nggak akan bisa dikerjakan. Berarti nggak realistis. Ya, kemudian terakhir harus ditulis ya legalitasnya. Ya harus ada. Nah, ada beberapa hambatan yang mungkin yang kita biasa temukan di dalam membuat perencanaan. Yang pertama, keluarga itu kadang-kadang tidak sadar bahwa mereka itu punya masalah. Sehingga lu nggak usah dah buat itu, nggak usah nggak, saya nggak ada punya masalah, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi hambatan. Atau misalnya keluarga itu udah tahu bahwa ada anggota keluarganya mengalami hipertensi, tapi yang lainnya sibuk. Ya, sehingga nggak bisa diantar misalnya ke puskesmas memanfaatkan fasilitas, nggak ada yang bisa nganter keluarganya karena semuanya sibuk. Itu juga akan menghambat. Atau keluarga itu udah tahu punya waktu tapi menganggap masalah itu nggak berat. Ya udah biasa seperti itu, nggak ada masalah. Udah dari sekian tahun saya begini nggak problem kok. Nah itu kadang-kadang membuat masalah. Ya, hambatan. Kemudian keluarga itu sebenarnya udah tahu, tapi tidak mampu. Biasanya berkaitan dengan ekonomi. Ya. Kemudian tidak adanya hubungan harmonis antara perawat dengan keluarga itu sendiri. Mungkin karena ada suatu problem, akhirnya tidak percaya lagi dengan petugas kesehatan. Ya. Nah, itu kadang-kadang. Kemudian apa langkah di dalam membuat suatu perencanaan? Ya, tentu ada banyak ya jadi berdasarkan pada masalah. Ya, tentu kita membuat rencana harus sesuai dengan masalah. Jangan buat rencana yang nggak ada masalahnya. Ya mudah, kadang-kadang kan mahasiswa itu menyusunnya itu yang simpel dan gampang, gitu kan. Kemudian setelah itu kita tentukan tujuan. Di hasuat perawatan keluarga ada tujuan.
jangka panjang dan tujuan jangka pendek ya di dalam perencanaan keluarga. Tujuan jangka panjang itu mengarah ke problem. Tadi kan buat diagnosa ada problem, etiologi, dan simptom. Jadi tujuan jangka panjang itu untuk mengatasi problem. Ya. Nah, kemudian tujuan jangka pendek itu untuk mengatasi etiologi. Itu aja kuncinya. Nah, ini contohnya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek, itu harus memenuhi kriteria SMART. Saya yakin Bapak Ibu sudah jelas ini. Spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time limit. Ada batas waktu. Jangan membuat rencana yang tidak tentu kapan harus diukur keberhasilannya. Itu harus ada waktunya. Kemudian berikutnya menentukan kriteria dan standar. Jadi kriterianya ada indikator untuk mengukur pencapaiannya. Ya, jadi standarnya tingkat penampilan. Contoh di sini kriterianya keluarga dapat menjelaskan arti TB. Ya, minimal 3 arti. Kemudian penyebab. Ya. Jadi kalau kita buat kriteria mampu menjelaskan, maka standarnya pasti secara verbal. Wong orang menjelaskan pasti dengan kata-kata. Kalau kita membuat kriterianya adalah keluarga mampu merawat, maka standarnya apa? Standarnya merawat itu psikomotor. Udah dilakukan tindakan. Jadi standar itu ada verbal, ada psikomotor. Jadi standar itu mengikuti kriteria. Kalau kriterianya hanya menjelaskan, menyebutkan, berarti standarnya ini pasti verbal. Kalau kriterianya ini adalah berupa tindakan, maka standarnya pasti dia sudah ke arah psikomotor. Ya, jadi itu bedanya. Ya, jangan salah nanti kriterianya menjelaskan, nanti standarnya di sini psikomotor, nggak bisa. Ya, contohnya. Kemudian menentukan rencana tindakan. Jadi tetapkan apa yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian kapan dilakukan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, dan lain sebagainya. Ini rencana tindakan yang akan dilakukan. Nah, di dalam intervensi di keluarga itu, ya ada intervensi dasar, ada intervensi lanjutan. Intervensi dasar itu bersifat pendukung, suportif, ya, dan mendidik, edukatif, yang bisa dilakukan langsung ke arah sasaran. Sedangkan intervensi lanjutan, intervensi terapi keluarga yang bersifat psikososial dan tidak langsung. Jadi pendukung intervensi lanjutannya. Nah, jadi ini contohnya membuat rencana, ada diagnosa, ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, evaluasinya kriteria tadi, standarnya apa rencananya. Ya kan? Ya, contohnya di sini kriterianya apa? Keluarga mampu menyebutkan pengertian DM, berarti standarnya verbal, gitu kan? Ya. Nah, tipologi intervensi perawatan, ya jadi treatment ini ya, SNAP. Ada suplemental, ada fasilitatif, ada perkembangan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian jenis tindakan perawatan itu yang pertama membantu menstimulasi kesadaran dan penerimaan terhadap masalah perawatan keluarga. Jadi intinya di sini pengetahuan. Kemudian membantu keluarga mengambil keputusan yang tepat. Kemudian meningkatkan kemampuan keluarga menciptakan lingkungan, membantu keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. Jadi seperti misalnya 5 tugas keluarga bidang kesehatan. Itu rencana-rencana yang bisa dilakukan. Jadi setiap daripada tugas perkembangan keluarga itu kita harus bisa membuat perencanaannya agar dia itu tahu apa yang bisa kita kerjakan. Agar keluarga itu bisa mengambil keputusan apa yang bisa kita rencanakan mengatasi masalah. Agar keluarga itu bisa merawat apa yang bisa kita kerjakan. Agar keluarga itu bisa memanfaatkan lingkungan, apa yang bisa kita lakukan, dan terakhir memanfaatkan fasilitas, apa yang bisa kita kerjakan juga.
Nah, yang terakhir evaluasi. Tentu kita akan lihat sesuai dengan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Ada evaluasi secara formatif, ada evaluasi secara sumatif. Ya, jadi evaluasi pada saat kita melakukan tindakan, dan ada evaluasi akhir pada saat kita ingin melakukan asuhan itu selama seminggu, maka di hari ketujuh baru kita evaluasi. Jadi itu bedanya evaluasi secara formatif maupun sumatif. Evaluasi kita lakukan secara SOAP, ya, subjektif, objektif, A-nya adalah analisa, B-nya planning. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, silakan Bapak Ibu lihat kembali slide-nya, baca lagi yang lainnya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kurang bisa diterima, silakan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan selamat sore. Om Santi 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 Om.